Pranaraya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, dengan mata kuliah Sistem Audit dan dosen pengampu Lutfi kami MKO. Baik, perkenalkan nama saya Data Wiranata dengan NIM 2236107 dan di samping saya ada Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan dengan NIM 2236121. Baik, di sini kami menjelaskan sedikit materi tentang manajemen risiko yang di sistem informasi. Baik, yang pertama yaitu ada risiko dan perusahaan. Risiko ini dapat mengambil kemampuan untuk berhasil bersaing serta mempertahankan kekuatan keuangan pada perusahaan. Selanjutnya itu ada audit. Audit secara umum melibatkan penilaian risiko tahunan untuk menentukan cakupan semua keseluruhan yang diperlukan. Adapun masalah yang biasanya diterima akibat risiko komputer meliputi yaitu pertama, mencatat yang salah, kedua, akuntansi yang tidak dapat diterima, ketiga, gangguan bisnis, dan keempat, keputusan manajemen yang salah. Selanjutnya itu ada unsur analisis risiko. Analisis risiko dalam suatu organisasi melibatkan analisis proses yang memerlukan identifikasi, dependensi, kunci, dan mode kontrol. Adapun risiko dari ancaman sistem komputer yang pertama yaitu pengguna. Penyebab paling umum dari ancaman ini yaitu kontrol pengawasan yang buruk dengan prosedur personil yang buruk. Yang kedua yaitu pengelolaan. Penyebab umum di sini yaitu cenderung melibatkan pemisahan tugas yang tidak memadai dengan manajemen. Hal ini dikombinasikan dengan prosedur personalis yang buruk dan terlalu banyak kewenangan yang diberikan. Yang ketiga itu staf SI. Ancaman di sini yaitu termasuk masalah normal berupa kesalahan, penipuan, dan pelanggaran kerahasiaan serta kerusakan yang berbahaya. Kesalahan dan sebagainya cenderung lebih luas karena dapat mempengaruhi tidak hanya suatu transaksi tetapi setiap transaksi lainnya. Yang keempat yaitu auditor SI. Ancaman yang sering terjadi yaitu berupa posisi untuk melakukan kesalahan atau penipuan, melanggar kerahasiaan atau menyebabkan kerusakan yang berbahaya. Yang kelima yaitu ancaman eksternal. Ancaman semacam itu biasanya disebabkan oleh kontrol akses logis yang tidak memadai yang mengakibatkan sistem nilai tinggi menjadi tidak valid. Adapun faktor risiko yang perlu dipertimbangkan, yang pertama yaitu tanggal dan hasil audit terakhir, yang kedua eksposur keuangan dan potensi kerugian dan risiko, yang ketiga permintaan oleh manajemen, keempat perubahan besar dalam operasi program sistem dan kontrol, yang kelima peluang untuk mencapai manfaat pengoperasian. Selanjutnya yaitu audit berbasis risiko. Rencana audit ini sendiri dapat dibedakan menjadi yaitu aktivitas audit wajib dan aktivitas audit diskresioner. Yang pertama, aktivitas audit wajib. Aktivitas yang harus dilakukan dalam rentang waktu. Rencana audit dapat mencakup persyaratan, hukum, atau peraturan. Yang kedua yaitu aktivitas audit diskresioner, yaitu harus diputuskan dengan menggunakan faktor risiko yang harus dibatasi hingga dapat menjaga agar proses tetap dapat dikelola. Adapun risiko tersebut berasal dari berbagai sumber dan faktor, yaitu risiko inheren berupa kebakaran, banjir, sabotase, bencana alam, dan ancaman terbesar semuanya adalah kesalahan manusia. Adapun ancaman logis seperti penyalahgunaan pengguna, bom waktu, mengintip data, teknik salami. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pentingnya manajemen risiko saat pengembangan sistem informasi. Manajemen risiko mencakup 3 proses: penilaian risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi wilayah. Manajemen risiko adalah proses memulihkan manajemen TI untuk menyeimbangkan
menggunakan personal dan biaya ekonomi dari tindakan perlindungan dan mencapai keuntungan dalam kemampuan misi dengan melindungi sistem dan data TNI yang mendukung misi potensi mereka. Banyak yang memutuskan untuk memasang sistem keamanan rumah dan membayar biaya bulanan ke penyediaan layanan agar sistem ini dipantau untuk pelindungannya yang baik dari properti mereka. Selanjutnya, integrasi manajemen risiko ke sistem development lifecycle management. Di situ yang efektif harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam SDLC. Sistem TI pada SDLC memiliki 5 inisiasi pengembangan atau akuisisi, implementasi, proses atau pemeliharaan dan pembangunan. Namun, metodologi manajemen risiko tetap sama terlepas dari tahapan pada pengembangan sistem dilakukan dan di mana penilaian dilakukan. Selanjutnya, fase tahap karakteristik dukungan SDLC dari aktivitas manajemen risiko. Tahap 1, inisiasi kebutuhan akan sistem TI adalah diungkapkan dan tujuan dan ruangan lingkup sistem TI tersebut dokumentasikan. Tahap 2, pengembangan atau akuisisi sistem TI dirancang, dibeli, diprogram, dikembangkan atau sebaliknya dibangun sendiri oleh perusahaan. Di tahap ketiga yaitu implementasi fitur keamanan sistem harus dikonfigurasikan, diaktifkan, diuji dan diverifikasi. Adapun tahap keempat, operasi atau pemeliharaan saat sistem menjalankan fungsinya. Biasa terjadi sistem sedang dimodifikasi atau penambahan perangkat keras dan perangkat lunak yang disediakan atau yang disebabkan perubahan proses bisnis organisasi, kebijakan dan prosedur perusahaan. Adapun peran manajemen risiko saat sistem development lifecycle atau manajemen senior. Manajemen senior harus memiliki kehati-hatian tanggung jawab utama untuk mencapai misi. Harus memastikan bahwa yang diperlukan sumber daya diterapkan secara efektif untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan oleh misi perusahaan. Kedua, perencanaan, anggaran dan kinerja TI, termasuk komponen keamanan sistem informasinya. Yang ketiga, memiliki sistem informasi atau pengguna titik memiliki sistem informasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrol yang tetap diterapkan untuk mengenai integrasi kerahasiaan dan ketersediaan sistem data TI yang mereka miliki. Yang keempat, manajer bisnis dan fungsional bertanggung jawab untuk operasi bisnis dan proses pengadaan TI harus berperan aktif dalam proses risiko manajemen proyek. Yang kelima, informasi sistem service officer atau disebut ISO. Titik manajemen program keamanan TI dan petugas keamanan komputer bertanggung jawab untuk program keamanan organisasi mereka, termasuk manajemen risiko. Praktisi keamanan TI misalnya jaringan, sistem aplikasi, dan administrator database. Analisis keamanan, konsultan keamanan bertanggung jawab
implementasi mereka yang tepat di persyaratan dalam sistem TIPK. Selanjutnya, penilaian resiko. Ada metodologi penilaian resiko mencukup 9 langkah utama, yaitu pertama, kritik karakteristik sistem, kedua, identifikasi ancaman, tiga, identifikasi kerentanan, empat, analisis kontrol, lima, menentukan kemungkinan, dan keenam, analisis dampak, tujuh, menentukan resiko, delapan, rekomendasi kontrol, dan sembilan, rekomendasi hasil. Lanjut, mitigasi resiko. Bagian ini menjelaskan opsi mitigasi resiko. Strategi mitigasi resiko, pendekatan untuk implementasi pengendalian dan regulasi kontrol. Analisis biaya memanfaatkan dan digunakan untuk membenarkan penerapan kontrol yang direkomendasikan dan sisa resiko. Jadi dapat disimpulkan yaitu manajemen risiko yang baik didukung oleh sistem informasi yang efektif sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan keberhasilan jangka panjang. SI membutuhkan organisasi dalam identifikasi, menilai dan mengendalikan risiko sehingga dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan. Mungkin sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.